Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep dasar limit fungsi. Pertama-tama kita lihat dulu yuk, apa itu limit fungsi? Limit fungsi itu adalah nilai pendekatan di sekitar suatu titik tertentu, baik dengan pendekatan dari kiri maupun dari kanannya. Apa maksudnya? Di sini kita mau lihat dulu, misalkan kita punya suatu titik X sama dengan A. Jadi kita punya suatu titik di koordinat X-nya ya. Dan di titik itu, kita tidak punya nilai fx-nya. Tentunya kalau kita punya suatu fungsi, kita akan memiliki nilai di x(x) tertentu. Tapi di kasus ini, di x sama dengan a-nya, fx itu tidak punya nilai. Dari situlah konsep limit. Kita mau lihat dulu limit kiri. Limit kiri itu adalah mendekati fungsi yang kita miliki itu dari sebelah kiri a. A itu yang di x sama dengan a ini ya, titik x yang kita punya. Sehingga kita memiliki nantinya x-nya itu lebih kecil dari A. Nah, limit kiri ini biasanya kita nyatakan sebagai berikut. Yaitu kita tulis lim x menuju A negatif, yang artinya kiri, dari fx. Karena sekali lagi, fx itu tidak punya nilai ya. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira dari sebelah kiri titik A itu. Kita lihat perilaku dari fungsi yang kita punya. Selanjutnya, limit kanan itu adalah mendekati fx atau fungsi ini dari sebelah kanan A. Atau x-nya itu lebih dari A, di mana notasinya itu adalah limit x menuju A positif dari fx. Maka kita mau lihat perilaku dari fungsinya itu dari sebelah kanan A-nya. Nah, jadi kita akan memiliki nilai dari limit kiri dan limit kanan. Setelah itu, apa pentingnya? Nah, kalau andaikan kita punya limit kirinya itu sama dengan limit kanannya, maka bisa dinyatakan bahwa limit fungsinya itu ada, teman-teman. Jadi kita punya nilai limit dari fungsinya. Jadi bentuk umum dari limit fungsi yang kita miliki nanti adalah seperti berikut. Yaitu limit x menuju A dari fx itu sama dengan L. Atau sama dengan suatu nilai itu. Nah, nilai ini tentunya adalah nilai dari limit kirinya dan limit kanannya. Karena ada syarat yang ini ya teman-teman. Cara bacanya adalah jika x mendekati A, baik itu dari kiri atau dari kanan, tetapi x-nya itu tidak boleh sama dengan A, maka nilai fx ini akan mendekati nilai L ini. Agar lebih kebayang, kita mau lihat suatu contoh. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2. Bisa teman-teman lihat di sini, kalau fungsi seperti ini, kita tidak boleh memiliki x-nya itu sama dengan 2. Ketika x sama dengan 2, fx ini tidak akan punya nilai, teman-teman. Berarti di sini kita mau lihat perilakunya dari sebelah kiri x sama dengan 2 dan dari sebelah kanan x sama dengan 2. Bisa kita lihat dari pendekatan tabel ini. Ketika x-nya itu sama dengan 2, kita tahu fx-nya itu tidak ada nilainya. Sekarang kita coba lihat dari sebelah kirinya 2 dulu, yaitu 1. Bagaimana caranya? Kita masukkan x ini ke fungsi fx yang kita punya. Sehingga kita akan memperoleh 1 kuadrat dikurang 4 bagi 1 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 2. Setelah itu kita dekati lagi x sama dengan 2 dari kiri. Maka dari 1 agar lebih dekat ke 2, kita naikkan ke 1,9 misalnya. Sehingga kita akan memiliki 1,9 itu jadinya 1,9 kuadrat dikurang 4 dibagi 1,9 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 3,9. Agar lebih dekat lagi, kita dekati lagi ke 1,99. Sehingga kita masukkan ke fungsinya, kita punya 1,99 kuadrat dikurang 4 dibagi 1,99 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 3,99. Teman-teman lakukan terus-menerus ke 1,999. Terus-terusan tetapi kita tidak akan mencapai x sama dengan 2. Nah, dari sana kita akan melihat perilakunya. Bahwa nilainya itu akan mendekati nilai 4. Sehingga kita akan punya limit x menuju 2 dari kiri dari fungsi ini adalah 4. Sekarang kita mau lihat perilakunya dari sebelah kanan, yaitu angka 3. Kita masukkan ke fungsi yang kita punya. Nantinya kita akan punya 3 kuadrat dikurang 4 dibagi 3 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 5. Lalu kita dekati dari kiri. Semakin dekat ke 2. Berarti x yang kita ambil adalah 2,1. Kita masukkan ke rumusnya. 2,1 kuadrat dikurang 4 dibagi 2,1 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 4,1. Kita dekati lagi. Misalnya kali ini kita ambil 2,01. Kita masukkan ke rumusnya.
2,01 kuadrat dikurang 4 dibagi 2,01 dikurang 2. Yang hasilnya adalah 4,01. Lakukan terus, kita dekati dari sebelah kanan ke X sama dengan 2. Sehingga kita nanti punya 4,001, 4,0001. Maka kita akan lihat perilakunya bahwa limit X menuju 2 dari kanan dari fungsi ini juga adalah 4. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka kita bisa bilang bahwa limit dari fungsi ini itu juga ada, yaitu limitnya adalah 4. Sekarang kita mau lihat pendekatannya dari grafik. Nah, ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan X kuadrat minus 4 dibagi X minus 2. Bisa dilihat di sini, grafiknya itu naik terus, tetapi ketika X-nya itu sama dengan 2, kita punya dia lingkarannya kosong, yang menandakan tidak ada nilai fx di situ. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa grafik ini ketika kita dekati dari kiri, mendekati X sama dengan 2, nilai Y-nya itu akan mendekati 4. Bisa dilihat di sini. Kalau kita gambar garis, tentunya akan mendekati 4. Ini namanya limit kiri. Sedangkan kalau kita dekati dari kanan, nilainya akan terus menurun. Ketika kita dekat X sama dengan 2, nilai Y-nya itu akan mendekati 4. Ini yang disebut sebagai limit kanan. Nah, karena limit kirinya itu adalah 4, dan limit kanannya itu adalah 4, sehingga kita memperoleh notasinya seperti ini, maka kita bilang limitnya itu ada, yaitu limitnya adalah 4 juga. Di sini kita punya sifat-sifat dari limit fungsi. Yang pertama, limit X menuju A dari K, di mana K itu adalah suatu konstanta, dia itu juga sama dengan K. Jadi dia sama dengan bilangan itu sendiri. Kalau limit X menuju A dari X, kita akan memiliki nilainya adalah A. Jadi di sini kita bisa mensubstitusikan X-nya itu dengan nilai A-nya. Yang ketiga, kalau kita punya limit fungsi dari K dikali Fx, kita bisa keluarkan konstanta yang di dalam, sehingga kita memperoleh K dikali limit dari fungsi itu. Kalau kita punya limit dari penjumlahan atau limit dari pengurangan, maka kita akan memperoleh penjumlahan dari limit atau pengurangan dari limit, di mana bentuknya itu seperti ini. Selanjutnya, jika kita punya limit dari perkalian fungsi, maka kita akan memiliki perkalian dari limit fungsi yang ada. Di sini bisa dilihat bahwa limit dari fx dikali gx menjadi limit dari fx dikali limit dari gx. Selanjutnya, jika kita memiliki limit dari pembagian, maka itu akan menjadi pembagian dari limit. Nomor 7, jika kita punya limit dari suatu fungsi yang dipangkatkan, maka sama saja kita melakukan limitnya dulu, baru kita pangkatkan nilai limit tersebut. Yang terakhir, kalau kita punya limit dari fungsi yang diakarkan, maka kita bisa mencari nilai limitnya terlebih dahulu, baru kita akarkan. Untuk nomor 8, n-nya ini dengan catatan itu harus lebih besar dari sama dengan 2. Dan nilai limit dari fx ini harus bilangan 0 atau positif. Kita tidak boleh memperoleh limit fx-nya adalah negatif jika kita mau akarkan. Sekarang kita mau lihat soal. Yang pertama, kita diminta untuk mencari nilai dari limit X menuju 1 dari fungsi ini. Maka dengan mudah untuk memperoleh limit ini, kita bisa mensubstitusikan X sama dengan 1 ke fungsi ini. Maka kita akan memperoleh 5 dikali 1 pangkat 3, ditambah 7 dikali 1 pangkat 14, ditambah 6, dibagi 8 dikali 1 pangkat 5, ditambah 4 dikali 1 pangkat 9, dikurang 6. Di mana hasilnya adalah 5 ditambah 7 ditambah 6 dibagi 8 ditambah 4 dikurang 6. Yang hasilnya adalah 18 dibagi 6, yaitu 3. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari nilai X menuju minus 3 dari X kuadrat dikurang 5 pangkat 3. Berarti di sini kita bisa memanfaatkan limit dari X menuju minus 3 dari X kuadrat minus 5, baru kita pangkatkan dengan 3. Kita substitusikan X sama dengan minus 3 ke fungsi yang kita punya. Sehingga kita akan memperoleh minus 3 yang dikuadratkan, dikurang 5, baru kita pangkatkan 3. Yaitu 9 dikurang 5 pangkat 3. Kita memperoleh 64. Yang terakhir, jika kita memiliki limit X menuju 3 dari fungsi fx, nilainya adalah 5. Kalau limit itu dari gx, kita akan memiliki nilainya 9. Sekarang kita diminta untuk mencari limit X menuju 3 dari fx tambah gx dibagi 2 fx.
Ingat, limit dari pembagian itu adalah pembagian dari limit. Maka kita bisa manfaatkan sifat itu, kita memperoleh limit x menuju 3 dari fx ditambah gx dibagi limit x menuju 3 dari 2fx. Lihat untuk bagian pembilangnya, ini kita punya limit dari penjumlahan, sehingga kita bisa memperoleh penjumlahan dari limit. Kita akan memperoleh limit x menuju 3 dari fx ditambah limit x menuju 3 dari gx. Lalu kita punya limit dari suatu fungsi yang dikalikan skalar. Maka skalar ini bisa kita keluarkan dari limitnya. Sehingga kita memperoleh 2 dikali limit x menuju 3 dari fx. Nah, di sini bisa dilihat, limit x menuju 3 dari fx, kita punya nilainya 5. Kalau limit x menuju 3 dari gx, kita punya nilainya 9. Maka kita akan punya 5 ditambah 9 dibagi 2 dikali 5. Sama dengan 14 dibagi 10. Yang nilainya adalah 1,4. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.